berkunjung di kediaman Pak Pratin, siapa Tanjung juga? Sari. Pak Pratin Tanjung Sari, Pak Kamto ya Pak ya, Siap, Kanto. Pak Sukamto. Yang saya lihat ini Pak, dari piala-piala atau medali-medali ini udah banyak banget. Boleh ditanyakan Pak, Bapak sudah berapa periode menjabat jadi Pratin ini Pak? pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya Bapak-bapak dari media, dari Buser Buser Bayangkara. ya, Iya, Buser Bayangkara. Saya terima kasih kunjungannya ke pohon kita. Nah, untuk hari ini dan kemarin memang ini sudah menjadi kebiasaan kita selaku Pratin dan aparat pekon dan masyarakat tentang swadaya penambalan jalan provinsi. Oh gitu Pak ya. Itu sudah nggak hanya ini aja, setiap tahun kita. Karena kenapa kita penambalan jalan tersebut? Karena jalan di BNSWO memang rata-rata banyak yang rusak parah. Artinya kalau kita mau nunggu dari pemerintah itu provinsi ataupun kabupaten, mungkin pekon kita bukan ujung, bisa terlambat. Artinya memang dari dulu, dari kita selaku Pratin dan aparat pekon dan masyarakat untuk pekerjaannya swadaya. Dijelaskan lagi Pak, Pratin itu bahasa ininya nih kepala desa Pak ya. Kepala desa. Jadi kalau banyak yang nggak tahu nih Pak, apa sih Pratin, apa sih pekon, bahwa Pratin itu salah satunya sama dengan kepala desa Pak ya. Iya, kepala desa. Terus yang namanya pekon itu sama dengan desa ya Pak ya. Iya, Seperti itu. Nah, oke. Sebenarnya apa Pak? Kok Bapak mau nih ini seperti yang saya lihat nih, ada semen, ada tadi juga ada apa penambalan jalan gitu kan. Itu yang saya dengar itu pribadi Pak. Siap. Untuk apa namanya materialnya Pak. Itu bisa dijelaskan Pak. Tuh. Kalau untuk materialnya, entah itu semen, entah itu pasir, entah itu rokos, memang itu pribadi saya sendiri. Tidak ada anggaran dari desa, tidak ada. Oh jadi dia tidak mengambil dana dari desa? Tidak gitu, ada, tidak ada. Tapi kalau untuk pekerjaannya, kita libatkan aparat pekon. Karena menurut kita yang namanya aparat pekon itu tidak hanya memegang pensil. Betul. Tidak hanya megang pulpen. Nah, terus kita dibantu dengan beberapa masyarakat untuk swadaya, gotong royong. Betul Pak. Karena di pekon kita tradisi gotong royong kita kuatkan, harus. Betul. Harus. Nah, itu kenapa kita peduli? Ya karena kita itu hidup sering di jalan. Nah, terus namanya jalan rusak itu terkadang kenyamanan berkendara juga risikonya tinggi. Iya, betul. Kalau Jadi rusak. meminimalisir kecelakaan gitu ya. Pak ya. Jadi tingkat kepedulian Bapak terhadap mungkin ya pengendara itu sangat tinggi Pak ya. Itu sudah berjalan berapa tahun Pak Bapak lakukan seperti itu? 3 tahun sudah. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Kalau untuk semennya ya artinya bukan kita itu mau cari ini, itu tidak. Memang itu dari hati kita. Iya, siap. Kalau untuk materialnya ya nggak sedikit lah. Iya. Nggak sedikit. Iya. Ibarat untuk beli motor yang sedang-sedang aja dapat. Tapi yang saya lihat Bapak ini di rumah ini kok kayaknya kok rumahnya nggak mewah Pak. Kenapa nggak enak dibeliin rumah aja Pak? Rumahnya biasa-biasa aja saya lihat. Iya. Ya alhamdulillah Pak. Kalau terkait rumah memang beginilah keadaan kita. Satu. Ini pun kita numpang. Oh gitu. Numpang. Rumah ini. Numpang kita. Oh ini numpang Bu ya? Numpang. Oh kok bisa gitu ya? Iya. Numpang. Alhamdulillah. Iya. Artinya kita selaku jadi Pratin itu kita ingin berbuat. Masalah rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Kalau kita memang saat ini selama 5 tahun ini kita belum ada rezeki, rumah aja masih numpang, berarti itu kan masih kehendak Allah. Kita masih suruh numpang. Benar. Tapi bukan dengan keadaan kita yang artinya selaku Pratin terus hidupnya biasa aja, terus kita tidak peduli dengan sosial, kita tetap peduli. Iya. Nah terus ini Pak, berarti kan kemungkinan nih ya,
mungkin eh, apa namanya, pendidikan apa atau edukasi apa yang Bapak sampaikan sama aparatur pekonnya ya, atau perangkat desanya ya, mungkin dengan melihat Bapak dengan seperti ini ke desanya, mungkin eh, ada hal yang dicontoh oleh aparat pekonnya itu Pak. Ya. Ya kita selalu sarankan ke aparat pekon, Mm, terutama ke kadus, mm, pemangku itu. Kemangku ya. Artinya apa kebutuhan masyarakat, apa artinya itu keinginan masyarakat sifatnya itu yang harus melalui pekon, Mm, segera ditanggapi. Betul. Jangan dilama-lama, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Bahkan namanya administrasi di pekon kita Mm. tidak pernah kita pungut. Oh gitu. Tidak pernah kita pungut. Heeh. Tetapi untuk di 15 hari ini saya punya program. Punya program artinya masyarakat Pekon Tanjung Sari pembuatan administrasi apa, surat kuasa, izin apa. Saya wajibkan memasukkan Ke kota amal. ke kota amal. Oh, ini baru dibuat Pak ya? Ya, Kota kita amal, buat ya? baru sekitar 15 hari. Iya. Nah, kota amal ini untuk apa? Kita serahkan ke Ketua NU di Pekon Tanjung Sari. Oh gitu. Karena kepengurusan NU itu ada banyak program, Betul. terutama santunan yatim piatu, pengajian. Terserah nanti Ketua NU yang akan mengatur. Menyalurkan. Kalau kuncinya ini sudah saya serahkan ke Ketua NU. Oh, Nah, gitu. alhamdulillah ini baru beberapa hari. Bentuk kontribusi dari masyarakat yang pengen membuat surat menyurat apapun itu, kontribusinya lari Ya. ke situ, dan itu tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Ya kita istilahnya jarang juga sih Pak, ini kayaknya ide-ide baru nih. Ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga bisa ngikutin Ya. gaya kepemimpinan Bapak. Terus ada nggak sih Pak sebenarnya mungkin salah satu keluhan dari masyarakat yang langsung Bapak tanggapi seperti itu? Misalnya ada yang ada masyarakat punya problem itu langsung datang ke rumah Bapak, nemuin Pak Pratin atau Pak Kepala Desa, itu ada mungkin? Yang namanya keluhan permasalahan tetap ada, Pak. Ah, Entah itu sifat dalam rumah tangga, entah itu dalam apapun sehari-hari itu pasti ada. Tetapi saya wajibkan kalau masalah yang bisa diselesaikan melalui kadus, pemangku, selesaikan. diselesaikan lewat kadus. Nah, tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan kadus, ke Pratin. Ke Pratin. Jadi tidak. Sebenarnya ada, Pak. Makanya di Pekon kita, di Pekon Tanjung Sari, Kecamatan Bandar Negeri Suwo ini mohon maaf sebelumnya, kita buat peraturan untuk perjudian. Oh, Jadi perjudian apapun bentuknya, kecil ataupun besar, di Pekon kita tidak hilangkan. tidak diadakan. Tidak diadakan. Itu melalui musyawarah. Di sini, Pak, Pekon kita Pekon kecil. Artinya itu pondok aja ada 3. Di Pekon Bapak ini. Pekon kita. Artinya kalau kita sih segi keagamaan kita memang bukan orang pondok, artinya memang nol dalam segi keagamaan. Tetapi yang kita pikirkan itu adalah di Pekon kita, di masyarakat kita, pondok aja ada 3, 1 pondok Darul Quran, 2 pondok Darul Salikin, ketiganya itu Gelaga Sana Wulung. Artinya Pekon kecil begini, pondok aja 3, saya sangat terima kasih karena masyarakat di sini namanya keagamaan antusias betul. Sudah? Oke Pak, izin. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama, Pak, Oke. atas kunjungannya ya. Siap. Jangan kapok-kapok main Siap. ini ya. Ya, kasih. Yuk, yuk, Pak ya. yuk, makasih. Ini kendaraan untuk mengangkut pasir atau material untuk penimbunan jalan berlubang. Ini salah satu lubang-lubang yang bakal ditimbun ya. Memang jalannya sudah rusak.
Nah, ini. Apa tinggal? Jadi pemirsa, jalan yang akan ditimbun oleh melalui swadaya masyarakat yang materialnya ditanggung oleh Pak Pratin Kamto, ini sepanjang 7 km. Nah, ini jalan-jalan yang sudah ditimbun oleh swadaya masyarakat ya. Nah, ini Pak Pratin sedang meninjau lokasi ini sepertinya nih. Surin jalan-jalan ini yang sudah ditimbun oleh masyarakat dari sedang dikerjakan sepertinya. Ini kemarin sepertinya ya penimbunan ini. Jadi ini mereka ini menimbunnya separuh-separuh. Ya mungkin tujuannya supaya tidak menghambat lalu lintas yang lalu lalang. Nah, seperti ini. Pekon apa tadi, Kak? Pekon apa? Tanjung Sari. Tanjung Sari. Masih salah satu lokasi untuk dilakukan penimbunan itu ya. Nah, sampai di sini batasnya.